Sahabat Fisika, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi energi kelas 10 MIPA dengan kompetensi dasar. Setelah itu, kita juga memiliki tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu mari kita mulai pembahasan kali ini dengan video berikut. Simak baik-baik ya. Sahabat Fisika, tahukah kamu tentang roller coaster yang banyak diminati wisatawan? Yap, betul. Roller coaster yang banyak diminati wisatawan berlokasi di Trans Studio Bandung. Nah, roller coaster tersebut memiliki konsep yang sangat unik. Apakah teman-teman tahu keunikan dari roller coaster tersebut? Ya, betul. Roller coaster tersebut hanya memiliki satu lintasan yang menjulang ke atas, di mana pergerakannya hanya maju dan mundur saja. Nah, ternyata roller coaster tersebut ada loh kaitannya dengan materi fisika di SMA. Apakah teman-teman tahu? Ya, betul. Kaitannya dengan materi fisika di SMA yaitu dengan materi energi potensial dan energi kinetik yang akan kita bahas hari ini. Kalian tahu nggak sih sahabat, apa hubungan antara energi potensial dan energi kinetik dengan roller coaster? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, yuk kita simak penjelasan singkat dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial disebut juga dengan energi diam karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Sedangkan energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya, bola yang sedang dilemparkan oleh badut pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Hal ini dikarenakan pergerakannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itulah alasan mengapa semua benda pasti jatuh ke bawah atau ke tanah. Contoh lain yang juga sering kita dengar adalah ketika seseorang melempar bola hingga menyebabkan bola memiliki energi kinetik. Dalam peristiwa ini, gerakan bola ini di udara dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, yaitu EP energi potensial dengan satuan Joule, M massa benda dengan satuan kilogram, G gravitasi bumi dengan satuan M per S kuadrat, H adalah ketinggian suatu benda dengan satuan M. Nah, sahabat fisika, selain rumus-rumus yang sudah dijelaskan, ada loh beberapa faktor yang mempengaruhi energi potensial. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi merupakan efek tarik-menarik gravitasi yang dilakukan kepada suatu benda sehingga benda akan terjatuh bila dijatuhkan. Efek tarik-menarik gravitasi bumi adalah sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Yang kedua yaitu massa benda. Massa benda adalah seberapa besar massa yang dikandung oleh suatu benda. Semakin besar benda tersebut, maka semakin cepat juga benda tersebut akan terjatuh. Yang ketiga yaitu ketinggian. Ketinggian adalah seberapa tinggi kedudukan suatu benda. Ketinggian dapat dihitung dari dasar hingga kedudukan suatu benda. Ketinggian memiliki besaran panjang dengan satuan meter. Setelah kita membahas tentang energi potensial, sekarang saatnya kita membahas tentang penjelasan rumus dan juga faktor yang mempengaruhi energi kinetik ya sahabat. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Istilah kinetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti bergerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Seperti benda yang diam tidak bergerak tidak mempunyai energi kinetik. Persamaan energi kinetik dihitung dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan keterangan EK yaitu energi kinetik, M yaitu massa, dan V yaitu kecepatan benda. Persamaan tersebut mewakili sifat energi kinetik yang tercipta dari massa dan kecepatan.
Persamaan energi kinetik didapat dari turunan alias proses dasar menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya. Penentuan energi kinetik merupakan besaran skalar didasarkan pada kecepatan, kuadrat dari besaran vektor adalah skalar. Adapun massa juga besaran skalar, oleh karena itu energi kinetik juga besaran skalar. Kemudian, faktor yang mempengaruhi energi potensial terletak pada rumus itu sendiri, di mana energi kinetik dapat diformulasikan dengan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Energi kinetik benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi usaha dan energi dengan menggunakan simulasi PET. Semoga dengan video ini, sahabat fisika dapat mengerti dan menerapkannya ya. Simak videonya. Oke, teman-teman bisa buka web PET Simulation. Selanjutnya teman-teman bisa pilih energi skatepark, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada banyak pilihan seperti intro, measure, grafik, dan playground. Nanti mungkin sahabat fisika bisa explore sendiri ya, tetapi di sini kita akan menggunakan measure. Oke sahabat fisika, sebelum kita melakukan simulasi, mari kita kenalan dulu dengan tampilannya. Ini akan muncul tampilan awal seperti ini, kemudian sahabat fisika bisa memilih orang yang ingin dipakai. Selanjutnya di sini ada banyak berbagai lintasan. Di sini sahabat fisika bisa memilih. Nah, tetapi di sini kita memakai lintasan yang sederhana terlebih dahulu. Nah, sahabat fisika, di sini juga terdapat titik merah. Titik merah yang atas ini sebagai titik tertinggi atau kita sebut aja dia itu titik A, dan titik terendah itu kita sebut sebagai titik C. Nah, di sini ada friction atau gaya gesek. Di sini sahabat bisa memilih mau ada gaya gesekan ataukah tidak ada gaya gesekan. Sahabat fisika, di sini juga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini ada gaya gravitasi bumi, gaya gravitasi bulan, gaya gravitasi Jupiter, atau kita bisa custom gitu ya, gaya gravitasinya misalnya besarnya mau berapa gitu. Nah, yang ini merupakan alat ukur. Alat ukur di sini yang nantinya kita gunakan untuk mengukur energi kinetik dan energi potensialnya. Pada bagian kanan atas di sini terdapat pie chart atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini digunakan untuk melihat perbandingan antara besarnya energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini juga terdapat massa yang sahabat fisika bisa modifikasi. Di sini tetapi saya memakai massanya 60 kg. Selanjutnya ada speed atau kecepatan yang nantinya kita bisa melihat gitu ya. Kecepatan apabila di titik tertinggi dan titik terendah itu bisa terlihat dengan speed ini. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke simulasinya ya. Yang pertama ini sahabat bisa tempatkan anaknya di titik tertingginya, kemudian lepas. Nah, di sini akan terlihat apabila dia di titik tertinggi, maka kecepatannya akan berkurang, dan apabila dia di titik terendah, kecepatannya akan bertambah. Selanjutnya, di sini kita bisa mengukur menggunakan alat ukur apabila dia berada di titik tertinggi dan kita sebut aja sebagai A, dan titik terendah kita sebut aja sebagai titik C. Nah, di sini kita mengukur titik tertingginya, kita dapatkan energi kinetiknya sebesar 17,3 Joule, energi potensialnya sebesar 3465,7 Joule, dan energi totalnya sebesar 3483,0 Joule. Begitu pula di titik terendah, kita menghasilkan energi kinetik sebesar 3481,5 Joule, dan energi potensial sebesar 1,5 Joule, dan total energi sebesar 3483 Joule. Nah, di sini kita mengukur titik tertingginya, kita dapatkan energi kinetiknya sebesar 17,3 Joule, energi potensialnya sebesar 3465,7 Joule, dan energi totalnya sebesar 3483,0 Joule. Begitu pula di titik terendah, kita menghasilkan energi kinetik sebesar 3481,5 Joule, dan energi potensial sebesar 1,5 Joule, dan total energi sebesar 3483 Joule. Nah, di sini kita mengukur titik tertingginya, kita dapatkan energi kinetiknya sebesar 17,3 Joule, energi potensialnya sebesar 3465,7 Joule, dan energi totalnya sebesar 3483,0 Joule. Begitu pula di titik terendah, kita menghasilkan energi kinetik sebesar 3000.
Selanjutnya, setelah kita melihat simulasi kecil, kita akan membahas nih pengaplikasian energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat menjadi bentuk penerapan secara nyata, yaitu buah yang jatuh. Energi potensial yang bekerja pada kondisi ini disebut energi potensial gravitasi. Adapun energi potensial yang terjadi karena perbedaan ketinggian merupakan energi potensial gravitasi. Tidak hanya dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda, faktor lain yang mempengaruhi energi potensial gravitasi adalah massa benda dan percepatan gravitasi. Kemudian, ada penerapan energi kinetik sehari-hari, contohnya yang seringkali kita lihat yaitu kendaraan yang tengah melaju. Kendaraan yang bergerak seperti bus juga termasuk contoh energi gerak dalam kehidupan sehari-hari, menggerakkan sejumlah komponen mesin atau onderdil sehingga roda kendaraan bisa berputar dan melaju ke arah yang diinginkan. Nah, melalui pembahasan ini, sahabat fisika jadi mengetahui nih apa saja yang menjadi penerapan sehari-hari. Sahabat fisika juga bisa menemukan contohnya sendiri. Setelah kita bahas hubungan antara roller coaster dengan energi potensial dan energi kinetik, dengan demikian, roller coaster adalah merupakan contoh yang konkret dari konversi antara energi potensial dan energi kinetik. Selama perjalanan roller coaster, energi potensial yang awalnya tinggi berubah menjadi energi kinetik saat kereta meluncur turun. Kemudian, energi kinetik ini memberikan sensasi perjalanan yang cepat dan mengalir melalui tikungan dan loop. Pengalaman pengendara di roller coaster secara dramatis menggambarkan prinsip-prinsip energi kinetik dan energi potensial. Bagian sahabat fisika, menarik bukan pembelajaran hari ini? Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat menambah ilmu yang baru dan bermanfaat untuk sahabat fisika di rumah ya. Mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut, sahabat fisika boleh komen di bawah ya. Jalan-jalan ke Cimahi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.